Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi pada mata kuliah simulasi sistem industri dan saya berharap eh, teman-teman mahasiswa semuanya selalu diberikan kesehatan dan selalu diberikan keberkahan dalam hidup. Dan pada pandemi ini pandemi COVID-19 ini ya kita bisa diberikan eh, waktu untuk banyak melakukan aktivitas yang positif. Oke, kita akan coba flashback ya terkait dengan simulasi sistem industri ini. Eh, Kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana tahapan-tahapan simulasi, mulai dari kita melakukan formulasi masalah, kemudian sampai eh, dilakukan validasi dari sistem atau dari simulasi tersebut sehingga menghasilkan suatu keputusan yang dapat digunakan untuk pertimbangan dalam mengambil keputusan. Nah, pada pertemuan ini kita akan coba sedikit flashback terkait dengan secara garis besar tahapan dari simulasi itu bagaimana. Nah, untuk yang pertama adalah siklus simulasi. Kita akan lihat bahwa secara garis besar siklus simulasi itu ada dibagi menjadi 3 fase. Fase pertama itu adalah problem formulation. Nah, ini yang bisa dikatakan fase awal dalam simulasi. Kemudian fase berikutnya adalah fase model development atau pengembangan model. Ini tentu bagaimana kita menerjemahkan dari problem definition itu ke dalam sebuah model. Dan pada akhirnya nanti akan terkait dengan fase terakhir, ini adalah fase decision support atau pendukung keputusan. Nah, fase pertama itu adalah problem definition atau definisi dari sebuah masalah. Itu dimulai dari communicated problem. Nah, communicated problem ini kita bisa melakukan observasi, ya, melakukan observasi dengan beberapa pihak, dengan orang terkait, sehingga kita bisa memapping secara komprehensif terkait dengan problem yang dihadapi oleh sistem yang akan kita teliti. Dan yang kedua itu adalah kita formulated problem. Setelah kita melakukan communicated problem itu kita coba memformulasikan masalah yang sebenarnya terjadi apa. Dari situ baru kita melakukan investigation of solution teknik untuk nantinya menghasilkan teknik apa yang akan digunakan dalam menyelesaikan masalah. Nah, pada akhirnya dari tahapan itu kita ingin mengetahui gambaran atau definisi dari sistem itu sendiri dan tujuan yang akan dicapai oleh sistem itu bagaimana. Ini untuk tahapan pertama. Nah, paling mudah ketika kita melihat atau kita mengimplementasikan problem definition case adalah ketika kita mengetahui bahwa di jalan tol itu terjadi antrian yang sangat panjang. Nah, setelah kita lakukan communicated problem, nah antrian ini karena apa? Ternyata saat uh, pembayaran di pintu keluar tol gate A misalnya, itu terjadi antrian yang sangat panjang. Nah, ini antrian sangat panjang ini yang tentunya bisa kita lakukan atau kita gunakan sebagai problem formulation. Nah, setelah kita mengetahui problem formulation, misalnya antrian panjang pada gate A, maka kita investigasi kira-kira teknik yang tepat untuk menyelesaikan ini apa. Nah,
setelah kita melihat, oh tekniknya misalkan antrian dan seterusnya. Setelah itu kita buat sistemnya. Antrian pun kan kita lihat, apakah ini single server atau multiple dan seterusnya. Sehingga pada akhirnya kita bisa tahu sistemnya bagaimana. Dan tujuannya apa? Tujuan kita mendefinisikan sistem itu. Atau sistem itu targetnya nanti akan seperti apa. Yaitu tahapan yang pertama. Tahapan yang kedua itu adalah fase pengembangan model. Jadi setelah kita mengetahui gambaran awal tadi, kita melakukan pengembangan model dengan menggunakan konseptual model yang tahapan pertama itu. Setelah itu dilakukan communicative model, kemudian pemrograman model, kemudian eksperimental, model result. Nah, ini kalau kita tahu bahwa ini bersifat siklis atau siklus. Karena ketika target itu tidak tercapai di sini, maka perlu dilakukan perbaikan model. Jadi kalau kita lihat bahwa untuk membuat model sehingga bisa dilakukan simulasi itu dilakukan evaluasi secara siklis yang nantinya akan didapatkan suatu hasil yang mendekati atau sama dengan kondisi sistem nyatanya. Nah, sebagaimana kita ketahui, konseptual model ini kita akan juga bahas nanti bagaimana kita menjelaskan model dunia nyata ke dalam konseptual model dalam disiplin ilmu simulasi. Nah, berikutnya setelah kita mendapatkan konseptual model, kita communicative model. Ini tentu melibatkan stakeholder. Kemudian pemrograman model ini sudah komputasional, yang mana kita sudah melibatkan penggunaan software. Nah, setelah kita lakukan pemrograman, kita lakukan eksperimental model. Di dalam eksperimental model ini sudah melakukan running atau simulasi yang dihasilkan itu sudah dijalankan selama periode tertentu atau beberapa periode. Nah, nanti akan dilakukan evaluasi. Apakah hasilnya itu bisa dipakai untuk tahapan selanjutnya atau model yang dihasilkan ini perlu dilakukan definisi ulang karena tidak sesuai dengan sistem nyatanya. Nah, sehingga redefinition ini digunakan ketika model yang dihasilkan hasil dari simulasi itu tidak sesuai dengan kondisi sistem nyatanya atau tidak valid bahasa kita. Nah, setelah valid, maka dilakukan ke tahapan berikutnya yang dinyatakan sebagai decision support phases atau fase mendukung keputusan. Ini di mana hasil dari simulasi dilakukan atau diberikan kepada decision maker untuk nantinya akan dipakai dalam mengambil kebijakan, dalam dasar untuk mengambil sebuah kebijakan. Nah, itu terkait dengan siklus perancangan simulasi. Ada 3 fase ini nantinya akan kita gunakan dalam sebuah penelitian simulasi. Oke. Nah, berikutnya, kalau kita bicara komponen simulasi dan penyederhanaan model, ada beberapa yang akan kita bahas juga. Pertama, model perubahan status. Kita nanti akan menggunakan Petrinet diagram, chart diagram, sama Markov chain. Nanti kita juga akan bahas. Nah, khusus nanti akan pada Petrinet diagram. Model perubahan status ini adalah bagaimana kita membuat sebuah model di mana model itu menjelaskan perubahan status yang terjadi pada sistem tersebut. Nah, misalkan kita ambil contoh ketika ada kita mengatakan entitasnya adalah konsumen, maka konsumen itu akan mengalami perubahan status dari mulai konsumen datang, kemudian konsumen menunggu, konsumen dilayani oleh sistem, dan konsumen selesai atau terminate dari sistem.
Nah, ini akan dijelaskan nanti dengan menggunakan model seperti ini. Kemudian yang kedua adalah model diagram alir. Nah, ini hampir sama dengan tadi. Fokusnya dari model diagram alir adalah menggambarkan model dari awal sampai akhir. Itu bagaimana? Nanti akan ada tahapan-tahapan yang dijelaskan dalam model diagram alir ini. Yang digunakan event graph, ada activity cycle diagram, ada flowchart. Jadi ada event graph, activity cycle diagram, sama flowchart. Kemudian komponen model simulasi. Karena simulasi ini merupakan sebuah perubahan terkait dengan adanya aktivitas yang dimulai dari aktivitas pada menit ke-0 sampai menit ke-sekian sesuai dengan kebutuhan simulasi, maka ada beberapa komponen yang digunakan. Pertama ada initialization routine. Nah, ini adalah di mana kondisi entity dan atribut itu pada awal simulasi, di mana simulasi ini belum mulai dijalankan atau T-nya sama dengan 0. Ini yang disebut sebagai initialization routine. Berikutnya adalah timing routine, di mana timing routine ini menunjukkan waktu simulasi dan memunculkan kejadian berikutnya dari daftar kejadian sesuai waktu kejadian berlangsung. Ini yang disebut sebagai timing routine, jadi pergerakan waktu yang terjadi saat simulasi. Berikutnya adalah event routine, di mana subprogram untuk memperbarui data kejadian bila ada kejadian sebelumnya muncul. Terkadang disebut pula operation. Jadi kalau kita bicara event routine ini adalah ada aktivitas yang terjadi. Nah, berikutnya adalah library routine. Library routine ini adalah subprogram yang menyimpan data distribusi probabilitas atau probabilitas pengamatan untuk pembagitan bilangan acak. Nah, karena simulasi itu biasanya membutuhkan tren data seperti apa, maka dia membutuhkan berikutnya adalah report generator, di mana subprogram yang mengolah hasil perhitungan komputer mengenai kinerja sistem dan menghasilkan laporan di akhir simulasi. Nah, ini tentunya ketika simulasi sudah dijalankan, maka nanti ketika sudah dilakukan stop program atau di terminate, maka akan menghasilkan suatu perhitungan yang disebut sebagai report generator. Dan yang berikutnya adalah main program, di mana main program ini adalah mengakomodir beberapa subprogram yang sudah kita jelaskan di atas. Ini yang disebut main program. Secara gambaran programnya itu seperti ini. Jadi simulasi itu dari start sampai stop, sampai selesai, itu terdiri dari pertama adalah main program. Nah, main program ini nanti yang akan dipakai untuk menjalankan beberapa subprogram tadi. Itu ada yang pertama ada initialization routine, di mana nanti ketika simulasi belum dijalankan, bagaimana kondisi yang terjadi pada sistem. Kemudian ada yang timing routine, jadi di mana simulasi akan melakukan pergerakan waktu simulasi. Jadi di sini di timing routine ini adalah mendeteksi kejadian terdekat itu bagaimana menggerakkan waktu simulasinya sampai menghitung statistik kumulatif perubahan setiap proses waktu. Jadi perubahan-perubahan itu dijalankan dengan menggunakan timing routine. Nah, berikutnya adalah event routine. Event routine ini adalah terjadi perbaruan nilai state dari sistem. Yang kedua, pembangkitan kejadian baru dan perbarui daftar kejadian. Nah, event rutin ini bisa jadi ada aktivitas-aktivitas baru setelah
initialization routine. Nah, di sini dilakukan supporting data bilangan acak, atau di sini ada library routine yang digunakan untuk memunculkan event rutin ini. Oke, setelah itu apakah simulasi ini dinyatakan selesai atau belum? Nah, ini selalu berulang, misalnya ada kejadian pertama, apakah sudah selesai kejadian pertama? Selesai. Apakah simulasi selesai? Nah, kalau belum, maka dia akan kembali lagi ke main program. Dilakukan proses timing rutin, proses event rutin, dan seterusnya. Berikutnya, ketika simulasi dinyatakan selesai, maka simulasi akhirnya akan menghasilkan suatu report generator, di mana di sini berisi perhitungan ringkas terkait dengan statistik kumulatif dan laporan-laporan yang ada. Misalkan laporan terkait dengan, kalau kita bicara waktu antrian, ya kita akan bicara laporan rata-rata waktu menunggu, rata-rata proses atau pelayanan itu bagaimana, dan seterusnya. Setelah itu simulasi selesai. Nah, ini yang flowchart dari komponen model simulasi. Nah, ketika kita bicara mekanisme pergerakan waktu simulasi, maka simulasi itu akan mengikuti dua tipe pergerakan simulasi, pergerakan waktu simulasi. Pertama adalah fixed increment time advance, dan yang kedua adalah next event time advance, di mana fixed increment time advance itu adalah T stop sim sama dengan T sim plus delta T, hingga T simulasi itu lebih besar atau sama dengan T event ke I. Ini adalah fixed increment time advance. Nah, yang kedua adalah next event time advance. Ini waktu simulasi itu bertambah cepat dan bergerak langsung pada waktu kejadian terdekat. Kita lihat di grafiknya. Kalau kita lihat di sini fixed increment time advance dengan next event time advance, itu pergerakannya lebih konstan dari fixed increment time advance. Nah, kita lihat bahwa apa itu fixed increment time advance? Fixed increment time advance itu adalah proses percepatan waktu simulasi di dalam sebuah model tiruan dengan waktu kejadian yang berlainan. Waktu simulasi ditambah sebanyak delta T tanpa dirubah. Nah, ini yang dikatakan bahwa dia selalu konstan. Delta T-nya selalu sama. Nah, pada setiap perubahan waktu simulasi dilakukan pengecekan terhadap kejadian yang muncul. Nah, ini yang dikatakan bahwa fixed increment time advance itu adalah ketika simulasi itu dilakukan perubahan waktu secara konstan. Misalkan 1 menit selalu 1 menit, 2 menit selalu 2 menit, itu waktu berjalannya simulasi. Beda dengan fixed increment time advance. Jadi beda dengan next event time advance simulation. Nah, kita kembali ke fixed increment time advance. Ini contohnya adalah ketika kita akan melihat kapal yang akan bersandar ke dermaga. Kita lihat di sini ada 2 kapal, yaitu kapal KMP Krakatau Sakti sama KMP Rinjani, yaitu BKMP Rinjani. Di sini kita lihat bahwa kejadian kapal itu akan berlabuh ke dermaga itu selalu dilihat pada titik-titik waktu yang konstan. Kita lihat di sini waktunya selalu konstan untuk memperbaharui atau untuk menjalankan sistem, itu selalu konstan. Dari 6 ke 7, dari 7 ke 8, dari 8 ke 9, dari 9 ke 10, dari 10 ke 11. Nah, ini selalu pada range waktu 1 jam. Itu yang disebut sebagai fixed increment time advance. Jadi dia simulasi yang menjalankan sistem itu secara
konstan di titik-titik yang sama dengan atau di jarak waktu yang sama. Itu yang disebut sebagai fixed increment time advance. Artinya simulasi dijalankan eh, berdasarkan pada delta T yang konstan. Nah, berikutnya adalah next event time advance simulation. Ini adalah waktu inisialisasikan dengan 0 dan waktu kejadian dengan event selanjutnya dideklarasikan, di mana server melayani permintaan dan pesanan. Nah, ini bisa kita lihat pada single server queue system dan first in first out. Kita lihat di sini secara formulasinya memang agak rigid untuk next event time advance, di mana simulasi itu akan berjalan seiring dengan adanya event selanjutnya. Kita lihat bahwa ini ada N0, ada E1, ada E2, E3, E4, dan E5, dan seterusnya. Nah, kita lihat waktu simulasi itu akan berjalan sesuai dengan adanya event-event berikutnya. Saya ada event E0, E1-nya kapan? Nah, itu akan mengikuti pada kejadian itu. E2-nya kapan dan seterusnya. Sampai E5 dan seterusnya. Ini yang dikatakan next event time advance. Sehingga kalau kita katakan bahwa next event time advance itu waktu perubahan waktunya itu tidak berada pada range yang konstan. Nah, kita lihat di sini antara T1 T2 dengan T3 itu range-nya itu tidak sama. Itu perbedaan. Jadi untuk yang fixed increment itu simulasi itu berjalan berdasarkan pada jarak waktu yang selalu konstan. Nah, sedangkan next event time advance itu simulasi berjalan berdasarkan pada adanya kejadian setelahnya. Oke. Kita lihat di sini juga contohnya next event time advance. Contohnya waktu simulasi itu akan berjalan ketika ada event-event atau kejadian berikutnya. Ada E1, E2, E3, E4, E5, dan seterusnya. Sampai event itu selesai. Contohnya. Fixed increment delta T-nya selalu sama. Nah, berikutnya ketika kita mau menghentikan simulasi, kapan? Pertanyaannya. Untuk penghentian simulasi atau stopping rules dalam simulasi itu pertama adalah dari sisi waktu layanan. Dan yang kedua adalah jumlah yang terlayani. Tinggal nanti opsi yang dipilih mana. Kalau terkait dengan waktu yang layanan, misalkan simulasi akan diberhentikan ketika pelayanan sudah melakukan operasi selama 8 jam. Itu simulasi akan dihentikan. Misalkan contohnya adalah ketika kita berada di antrian kasir atau teller bank. Maka teller bank itu misalnya beroperasi dari jam 8 sampai jam 3. Maka waktu layanan ini akan digunakan untuk menghentikan waktu simulasi. Sehingga setelah jam 3, simulasi antrian pada teller di sebuah bank itu akan diselesaikan atau dihentikan. Atau yang kedua adalah jumlah yang terlayani. Simulasi itu bisa dihentikan ketika jumlah yang terlayani telah mencapai jumlah tertentu. Nah, misalnya pada masalah kapasitas layanan IKTP misalnya. Dalam satu hari pelayanan itu 100 pelanggan. Maka simulasi itu akan selesai pada saat si operator itu sudah melayani 100 pelanggan. Itu aturan penghentian simulasi.
Begitu pula ketika kita mau menyederhanakan model. Jadi kalau kita bicara penyederhanaan model, model itu sangat kompleks sehingga perlu dilakukan penyederhanaan. Nah, salah satu penyederhanaan model bisa menggunakan organisasi sistem. Nah, organisasi sistem ini adalah kita menentukan elemen-elemen atau objek-objek mana yang akan dimasukkan ke dalam model dan mana yang akan kita abaikan. Ini sangat penting. Nah, untuk menentukan objek mana yang akan kita pilih dalam sistem itu tergantung pada si pemodel. Ini memang sangat relatif model itu. Nah, berikutnya penyederhanaannya adalah dengan menggunakan penyaringan atau filtering. Filtering ini adalah di mana kita mencoba melakukan pemilihan pada perubahan fluktuasi pada kondisi sistem atau pengendalian variabel pada frekuensi yang sangat tinggi tidak peka dalam menunjukkan perilaku sistem. Artinya gini, ketika terjadi fluktuasi yang tinggi, maka sistem itu akan tidak peka atau bisa dikatakan ketika kita menggunakan data yang fluktuasinya sangat tinggi, maka sistem itu akan sulit untuk diidentifikasi. Karena apa? Kondisi sistem akan selalu berubah dan dari faktor banyak pengganggu, misalnya lingkungan dan seterusnya. Sehingga kalau kita lakukan pemodelan seperti ini, maka kita akan uh, susah dalam melakukan identifikasi perilaku sistem. Yang kedua adalah variabel bebas yang berubah-ubah dengan cepat, namun pengaruhnya sangat sedikit. Sebagaimana yang kita katakan tadi, perubahan cepat, ternyata perubahan cepat ini tidak signifikan terhadap atau dampaknya terhadap kondisi sistem. Maka variabel-variabel yang tidak signifikan ini bisa kita hilangkan dari komponen sistem itu. Atau yang kedua adalah penyederhanaan dengan menggunakan model stokastik. Nah, artinya apa? Sistem stokastik itu akan lebih baik direpresentasikan secara langsung daripada menggunakan sistem deterministik yang dipengaruhi oleh elemen stokastik. Nah, ini biasanya sistem stokastik itu merupakan gambaran dari rata-rata sampel yang dimodelkan. Variabel dan parameter mengalami perubahan nilai dari hasil pemodelan stokastik untuk mewakili variabilitas sistem sebenarnya. Ini yang digunakan dalam menyederhanakan model dengan menggunakan model stokastik atau teori automata yang menunjukkan bahwa suatu sistem stokastik tidak mungkin digambarkan dengan sistem deterministik walaupun dengan batas tak hingga. Ini yang menjadi salah satu teknik penyederhanaan model. Nah, atau yang berikutnya dengan menggunakan grafik, ini dilakukan dalam analisa diagram dari variabel-variabel dan interrelasi akan lebih menguntungkan dalam menyederhanakan model untuk menjelaskan perilaku sistem. Jadi kalau kita bicara grafik itu digunakan untuk melihat perilaku sebuah sistem. Misalkan ada grafik, dua grafik terkait dengan permintaan dan penjualan. Nah, kita akan melihat atau supply and demand misalkan. Kita akan lihat apakah relasi antara supply dan demand ini berpengaruh atau tidak. Kalau misalkan terjadi hal yang tidak mempengaruhi, ya tentu bisa kita hilangkan variabel itu. Atau juga grafik ini bisa digunakan untuk mengetahui kausal atau sebab akibatnya atau causal loop. Ini tentu akan lebih baik ketika model itu sederhana tapi memang
mampu mencerminkan atau mampu mendeskripsikan sistem nyata. Kemudian yang berikutnya adalah penyederhanaan model, adalah hasil berbasis sensitivitas. Ya. Ada juga analisa struktur dan logika. Nah, model seringkali mengandung model numerik yang kurang diperlukan. Sehingga apa? Model ini akan mengganggu sistem. Kadang-kadang model numerik ini eh, perlu hati-hati. Jangan sampai ketika kita membuat model numerik ini kita terlalu banyak pengkodean. Oke, dan berikutnya adalah pembatasan waktu. Jadi ketika kita ingin menyederhanakan model, kita bisa melakukan pembatasan waktu. Supaya apa? Supaya kita bisa lebih mudah untuk menganalisis model yang ada. Berikutnya adalah solusi penilaian model adalah solusi analitis. Sebagian atau keseluruhan model mungkin dapat digunakan oleh solusi analitis. Ini bisa menggunakan eigenvalue atau eigenvectors dan juga penelitian tentang pengaruh parameter di perilaku model mungkin lebih sederhana untuk solusi analitis daripada model simulasi. Atau bisa dilakukan dengan sistem saling ketergantungan. Ini menggunakan analisis kurva yang menggambarkan. Berikutnya adalah bahasa simulasi. Itu tentu juga penting. Karena apa? Semakin kita menggunakan bahasa simulasi yang sangat kompleks dan apa namanya sangat apa namanya banyak ya programnya, maka dikhawatirkan simulasi ini akan membuat waktu simulasi menjadi lebih lama. Jadi tentunya penting kita mengetahui coding atau pengkodean dalam bahasa simulasi. Ini kita juga menggunakan. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Ketika ada pertanyaan atau yang tidak jelas, bisa kita lanjutkan dengan Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.